pesan kah yang disampaikan? Pesan sejujurnya nggak ada, karena kan memang setelah tadi kita runtun lagi berapa lama sebenarnya mama udah baring sakit itu sekitar 20 bulan gitu, jadi udah setelah selama 20 bulan memang udah nggak ada komunikasi yang normal seperti orang tua ke anak pada umumnya, atau memang kan sebelumnya gitu. Yang mengakibatkan mama itu memang kondisinya semakin hari semakin menurun gitu. Nah, dropnya sekali memang di 4 hari terakhir ini gitu, kelihatan banget perubahan yang begitu drastis dari fisiknya mama di 2 minggu terakhir itu, dengan banyak yang bengkak di tubuhnya dia gitu. Terus 4 hari sebelum menjelang pergiannya mama itu, pagi hari mama sudah membersih, kayak lagi ngebersihin dirinya sendiri dengan mengeluarkan banyak feses berwarna hitam gitu. Kaki sudah mulai dingin, terus kesadaran sudah sangat menurun, nggak ada respon sama sekali. Jadi kebetulan memang pada saat terakhir ini mama itu tinggalnya di rumah kakaknya Akang gitu, karena memang di sana lebih difasilitasi daripada harus tinggal di rumah kami gitu. Di 4 hari terakhir itu memang udah benar-benar drop banget, dan buat aku pergiannya mama itu mungkin ya mama udah bertahan banget gitu, berjuang selama 20 bulan untuk sembuh gitu. Kita juga sudah mengupayakan semaksimal mungkin, tapi kayaknya mama udah capek, kayaknya udah merasa kayak apa ya, udah saatnya gitu mama untuk merelakan harus meninggalkan anak-anak. Kang Ferry sendiri kan ini banget tegar banget itu, emang udah ikhlas atau sudah mulai mungkin kelihatannya aja tegar. Enggak sih ya, namanya anak, apalagi saya anak bungsu, kehilangan mama sudah pasti hancur, patah hati. Cuman ya dikuat-kuatin aja lah. Kalau saya terlihat hancur di depan anak dan istri saya, apa jadinya mereka? Saya selalu diamanatin sama sahabat-sahabat saya yang lebih paham agamanya. Kita sebagai imam paling tidak jangan terlihat rapuh, jangan terlihat lemah, meskipun di dalam hatinya ya hancur. Kalau kita terlihat lemah atau rapuh, apa jadinya? Anak buah kapal kita yang ada sudah pasti hancur dan kapal kita akan tenggelam. Jadi ya kalau ditanya terlihat tegar, ikhlas ya, nah, tetap nangis. Enggak sih, kami tuh udah menepiskan segala macam perasaan gitu, karena pengennya berprasangka baik terus ya, berupaya, berikhtiar segala sesuatunya gitu. Jadi nggak pengen lihat, cuman memang melihat dari kondisinya mama 3 hari terakhir ini ya luar biasa sih perjuangan dari dokter dan juga perawat di sana yang setiap saat bahkan hampir setiap jam gitu melaporkan kondisinya mama gitu. Abai. Abai. Jangan pakai gituan. Iya, nggak boleh. Daripada petasan beneran. Jadi ya gitu memang. Ya sebenarnya kami sudah ya, artinya ketika pada saat mama dibawa sama Akang sama kakak-kakaknya ke IGD, dan begitu cepat dokter memutuskan untuk membawa mama ke ICU dengan kondisi mama yang begitu kritis gitu, kita saling menguatkan lah bahwa kita memang harus prepare untuk kemungkinan yang paling terburuk gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada orang yang siap untuk melepaskan orang tuanya dalam kondisi apapun sih buat mama gitu, karena akhirnya memang kan nemenin mama di. Jadi pada saat-saat detik-detik terakhirnya itu Wita sama kakak saya yang laki-laki yang nuntunnya bareng sama kakak saya yang laki-laki. Kebetulan memang saya kan belum sampai Jakarta, baru sampai tadi pagi.
Kang Fer, Kades ini udah berapa lama sih sebelumnya dirawat di rumah sakit nih? Sebelum Di rumah sakit baru 2 hari ya. 3 hari 2 malam sebenarnya. dan waktu itu kondisinya dalam memang sudah Ya memang udah kritis, emang kita bawa ke sana mama memang sudah dalam kondisi yang ya dalam arti medis mama sudah kritis gitu, sudah responnya sudah Kades mungkin mama punya riwayat penyakit apa sebelumnya? Mama itu sebenarnya penyakitnya nggak ada yang akut ya, cuma asam lambungnya memang agak lumayan, itu memang kalau menurut ceritanya mama gitu, kita memang itu dari masih muda lah, mengingat beliau dulu kan wanita karir ya, jadi kadang kerja sampai malam tanpa makan gitu. Memang yang paling ini tuh asam lambung sama hipertensi ya, kalau itu kayaknya keturunan ya, keturunan gitu. Tapi juga yang aku tahu nggak pernah sampai yang bikin mama apa-apa. Oh, mama punya satu ini vertigonya yang lebih parah karena itu turun ke anak-anaknya gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada penyakit komplikasi yang gimana-gimana gitu. Kenangan manis apa sih yang bisa Sebenarnya kalau banyak karena memang Tinggal mama tuh sebenarnya udah hampir 6 tahun mungkin ya, udah 6 tahun tinggal sama aku sama Akan gitu. Atas permintaan kita berdua sebenarnya, karena mengingat mama makin tua, terus udah gitu juga di Bandung dia sendirian gitu, akhirnya kita kuliah ke Jakarta. Mama itu kan nggak pernah punya anak perempuan gitu, jadi menantunya dia adalah teman-temannya dia gitu, anak-anaknya dia. Jadi dan dia tuh paling kayak kalau apa-apa tuh mungkin nanyanya sama aku gitu, kayak dia pilek, dia batuk, dia asam lambung, dia demam, itu sih nanya sama aku obatnya apa. Bahkan kalau misalnya disuruh makan obat sama suster yang udah kita kasih tahu gitu, mbak mau makan ini gitu, enggak, mama nanya dulu sama ibu gitu. Maksudnya aku apa di rumah ibu nanya dulu sama ibu. Jadi kalau aku udah bilang mama minum obatnya ini, baru dia mau. Jadi kalau orang lain yang bilang ini kata ibu gitu, enggak, ibu nggak bilang gitu, jadi harus aku yang ngasih tahu ini obat ini ya mah gitu. Dia emang segitunya, dan dia biasa kalau pergi makan kita ajak makan keluar, jadi pasti kita dia yang tahu mama pesannya apa gitu. Dan emang aku tahu gitu, kayak dia suka nasi goreng nggak pakai kecap, kebiasaan dia aku tahu. mesinnya. Dia mau martabak itu kadang kita suka bingung, dia minta martabak tapi minta telurnya 1 dan cuma minta 1 biji, terus kita kayak mah sisa martabak buat siapa? Ya udah kasih orang. Kalau dia bilang dia mau makan 1, kita kasih 2, dia nggak akan makan. Kalau dia minta 1, kita harus kasih 1. Kadang kan kita mikirnya takutnya nanti dia lapar lagi gitu. Kalau kita kasih lebih dari yang dia minta, dia nggak akan makan. Jadi apa yang dia mau itu yang kita lakukan buat dia. Kang Ferry sebagai anak bungsu, mungkin kenangan apa sih yang sampai saat ini belum bisa dilupakan gitu? Dia yang paling proses. Iya. Percaya atau tidak, di umur saya 50 tahun ini, seumur hidup saya belum pernah dimarahin mama. Oh. Dimarahin, apalagi dibentak, itu belum pernah. Penolakan pun jarang banget gitu. Misalnya saya minta apa, mama bilang jangan, nggak apa-apa. Kecuali yang membantu. Ya. Saya sampai pernah pengen jalan-jalan sendirian keluar kota waktu kelas 3 SMP, mama tuh yang ya udah silakan Papa, kamu tanggung jawab. Saya naik motor, saya tabrakan, saya bermasalah dengan orang, tanggung jawab sendiri. Jadi mama nggak pernah marah, apalagi ngebentak, nggak pernah ngatur-ngatur. Udah mama tahu anak-anaknya mungkin punya tanggung jawab, jadi membebaskan itu semuanya supaya membuat kita juga mungkin lebih dewasa menghadapi hidup yang mungkin nanti akan lebih keras lagi gitu. Tapi kalau cucu-cucunya seperti apa tadi, sepertinya terpukul sekali bang. Iya, ya cucu pertama mama itu kan ada tadi yang bawa kami foto Nino ya itu juga biasa normal lah, kayak nenek ke cucu-cucunya juga dekat sama neneknya. Kang Fer, mungkin ada nggak sih permintaan terakhir yang mama yang belum tersampaikan gitu sampai akhirnya meninggal? Ada nggak? Enggak sih, kalau permintaan mama tuh nggak pernah minta. Nah itu dia, mama tuh nggak pernah minta. Sekalinya minta, Kita bingung ya. kita harus mendapatkan apapun itu.
kayak yang tadi soal martabak, terus pengen es kelapa kopior, tapi sirupnya harus yang warna ini rasanya ini. Oke, alhamdulillah. Kayak waktu dulu lagi umroh, saya pernah umroh berdua, alhamdulillah sama mama. Mama kakinya lagi bengkak karena ginjalnya lagi sakit waktu itu. Mama nggak bisa jalan, berdiri pun nggak bisa. Pada saat tawaf, ayo mah bisa. Akhirnya bisa. Kita hujan-hujanan waktu depan Ka'bah, banjirnya hampir setengah betis. Mama justru lari, saya kejar-kejar. Wah, sabar. Nyampe kamar, saya tanya, Mama mau apa? Mama mau makan nggak? Ah enggak, Mama nggak mau makan. Ya udah, di luar hujan nih, kalau nggak mau makan, Eri mau mandi, mau tidur. Mama mau kebab. Kebab yang mana? Tadi sebelum kita naik ada tukang kebab sebelah kanan yang jualnya pakai peci putih. Lagi hujan badai, lagi umroh, nyari tengah malam, cari tengah malam, hujan-hujanan semua payung. Saya udah beliin 2. Datang, Mah, ini Mah. Mama cuma ngeliat, oh iya, 1 suap doang ditaruh. Alhamdulillah. Terus lagi umroh juga pada saat itu. Di tengah padang pasir, tiba-tiba aku cuma nanya gitu, ayo Mas turun Mah, kita lihat itu padang pasir. Ah, cuman pasir aja. Ya udah, Mama mau apa? Mama mau es krim. Mau cari kemana? Ya, Mama cuma mau es krim aja. Mama tahu kan Eri, Mama sukanya apa? Ya, vanilla, ada stroberinya dikit. Oke, sip. Carilah, saya jalan kaki muter. Dapat, alhamdulillah. Mah, ini es krim. Terima sama Mama, kasihin ke teman-teman. Ini ada yang mau nggak es krimnya? Oke, bukan dia yang makan. Ri, beliin lagi. Oke, saya cari lagi, muter lagi. Akhirnya saya beli banyak. Mama nggak makan, kasihin ke teman-teman. Ya itulah salah satu keunikannya Mama. Antik lah kalau menurut saya. Saya nggak pernah komplain dengan sifat Mama. Cuman saya melihatnya itu antik aja gitu. Berbeda dengan mungkin cerita-cerita Mama yang lain, yang ibu-ibu rumah tangga yang lain yang rajin masakin anak-anaknya. Mama tuh nggak kayak gitu. Karena Mama wanita pekerja, wanita karir. Tapi saya yakin, insya Allah, ya Mama bisa berkumpul dengan orang tuanya yang sangat dicintai. Mama itu anak tunggal, anak kesayangan kakek dan nenek saya. Pada saat dia sakit, dia sering banget ngigo. Mama tuh sering banget ngigo. Udah dijemput gitu ya. Itu apa Mama? Kadang kita suka ingetin, udah lama. Tapi mudah-mudahan hari ini Mama bisa berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin semasa Mama hidup ada nilai-nilai kehidupan atau nasihat yang sering disampaikan dan selalu terngiang-ngiang di pikiran Ferry dan Nadia. Enggak sih, kalau aku Mama tuh memang dari awal, kalau Mama cuma ngingetin ke aku bahwa dia nggak akan pernah ikut campur dengan urusan keluarga, anak-anaknya, urusan rumah tangga anak-anaknya, termasuk dengan mengatur cucu-cucunya, kata dia gitu. Kalau biasanya mungkin banyak nenek kakek di luar sana yang ikut andil dalam mendidik dan mengatur cucu mereka gitu, yang kadang lebih sering jadi bentrok sama orang tuanya sendiri gitu kan. Nah itu yang Mama hindari dari kita semua. Jadi Mama selalu bilang sama aku, Mama mah nggak akan ikut campur cara mendidik cucu-cucu. Sok aja ada, itu mah bukan tanggung jawab Mama, takut Mama salah gitu. Karena mungkin Mama pengen nanti cucu-cucu dan anak-anak dan menantunya semua itu terbentuk bukan karena campur tangan beliau gitu, karena itu menurut beliau itu udah bukan ranahnya dia gitu. Dia cuma pengen dia bisa diterima, disayang sama cucu, anak, menantunya semua. Dan itu aku belajar dari situ. Aku berpikir oke, kayaknya alhamdulillah gitu kalau di luar sana banyak orang bermasalah dengan mertuanya. Mama sama Papa tuh baik banget. Makanya aku sempat bilang, karena kan aku lebih dulu kehilangan Mama. Mama sakit di Bandung, aku bilang sama kakak, Mama sendirian di Bandung, kita nggak tahu Mama sakit sampai di sana. Mama tuh nggak mau sebenarnya tinggal sama kita, karena menurut dia Mama nggak mau ganggu Mas, Papa juga nggak mau. Tapi justru saya sama Kang yang nggak mau. Karena ini tuh surganya kita satu-satunya. Benernya waktu Mama
habis sakit harus ada di rumah. Kakaknya waktu nangis Ya gimana kita ini? karena aku ngerasain banget barokahnya ada mama sama papa di rumah tangga aku masih aku selalu bilang kamu kadang sebenarnya bukan jelek tapi aku suka bilang sekarang Ai sama Mima yang punya surganya di rumah, surga aku sekarang di rumah. Aduh, Ai sama Mima, tapi bukan dengan maksud yang buruk, bukan dengan diri. Sekarang surganya tinggal satu ya. Sebenarnya dia sedih banget gitu buat aku, baru kehilangan apa, kemudian kehilangan mama. Makanya kemarin waktu mama pertama kali mama sakit, aku bilang sama papanya, aku bilang sama aku, jangan bawa papa keluar dari rumah, karena papa tuh sebenarnya punya rumah sendiri. Papanya aku bilang jangan bawa papa keluar dari rumah, suruh dia tinggal di rumah kita aja. Alhamdulillah sih papa mau. Terima kasih banyak. Satu nih, seletingnya kebuka mas.